Emang itu mau begini terus, mau sampai kapan? Kalau nggak dari kesadaran dari diri masing-masing, nah orang tua juga kasih petunjuk sama anaknya supaya dengerin. Ini udah gawat, udah parah deh. Halo, jumpa lagi di channel Lihat Masak Santai ala Babe. Hari ini Babe mau bikin opor ayam ya, yang bisa kita makan rame-rame ya. Yuk kita ikut sekarang lihat bahan-bahan yang kita butuhkan ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan buat opor ayam, 2 ekor ayam ya, nih tuh. Jadi ada 2 piring tuh. 11 siung bawang merah, bawang putih 5 siung, tumbar 2 sendok makan, kemiri 7 butir, kunyit segini ya kira-kira ya. Kalau mau dikuningin sekali juga boleh. Lengkuas besar ini aja nih. Terus ini serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk 1 buah aja, garam, penyedap, mecin, minyak secukupnya aja, sama ini nih santan ya 1,5 liter. Nah ini yang Babe udah ulek kayak gini tuh, kan kelihatan kan. Nah sekarang Babe panasin dulu kompornya. Babe mau mulai masak. Minyaknya seperti biasa, sedikit aja secukupnya. Tunggu panas dulu ya, udah panas baru. Nah sekarang Babe masukin nih bumbu-bumbunya nih yang udah diulek. Kalau mau kuning boleh, nggak pakai kunyit juga boleh, bebas. Mau pakai sedikit juga nggak apa-apa. Ngaduk-aduk dulu sampai harum. Aduk-aduk terus ya sampai wangi keluar, baru masukin ayamnya, baru masukin santannya. Nah tuh, tunggu harum bener deh, baru mantep rasanya. Diaduk-aduk terus. Tuh. Masukin lagi nih, tuh, bikin sekalian. Ini bisa dimakan 10 orang. Nah sekarang Babe masukin santannya dikit-dikit. Beneran ada tamu ya, jadi Babe bikinnya agak banyakan, jadi kita bisa makan sama tamu kita. Biasa tukang cobain makanan.
masukin lagi nih santannya tuh. Setelah belum mendidih ya, baru babe kasih bumbu. Jangan lupa nih masukin serainya 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk 1 tuh. Aduk-aduk aja ya sampai mendidih, supaya nggak basi santannya, supaya nggak pecah juga. Kalau santannya bagus nggak bakal basi. Nih ukuran ayamnya juga sedang lah, gede juga enggak, kecil juga enggak, supaya cukup buat 10 orang makan. Nah juga babe mau cerita nih, ente yang pada suka nongkrong, udah jangan pada nongkrong. Ente nggak sayang diri ente, ketular virus corona. Kalau ente sendiri sih nggak apa-apa yang ketularan. Kalau saudara-saudara ente tuh, kayak emak ente, bapak ente, ponakan ente, kan kesian nggak tahu apa-apaan, cuman kebagian doang. Udah nggak usah nongkrong-nongkrong, ikutin aturan pemerintah. Emang ente nggak mau lebaran lagi? Dikit lagi lebaran nih, dikit lagi puasa. Jaga diri ente deh, sayangin. Kubur juga nggak ada yang datengin, nggak ada yang doain. Emang mau begitu? Emang itu tuh udah punya bekal buat mati. Jangan, meninggal dunia tuh paling nggak enak. Nggak ada ngajiin, nggak ada apa, nggak ada ngajanin. Jadi siapa yang mau ajanin loh? Mau mati juga kena virusnya. Ente sayang diri ente, masih muda, nggak usah nongkrong-nongkrong. Nongkrong itu nanti kapan aja bisa. Kalau ini udah selesai virus corona, emang ente nggak mau lebaran, nggak pengen pakai baju baru, sepatu baru tuh. Ya, babe sekalian begini nih bukannya apa nih, sekalian masak. Kalau babe bikin video sendiri, dia kelamaan, ngomelnya kebanyakan, Pak. Kan sembari masak, sembari santai nih, sembari ngaduk-ngaduk dingin nih, sembari nunggu mendidih. Tuh. Kasihan deh ente sama orang tua ente, biayanya juga. Emang rumah sakit gratis, tapi jangan ngarepin gratisnya, emang nggak pakai ongkos. Ente nggak dibesukin, mau kayak begitu. Pemerintah udah capek, kasih tahu, polisi nyuluhin, presiden nyuluhin, masa ente budak kagak denger begitu. Ikutin aturan pemerintah, ente nggak rugi. Ente diuntungin sama pemerintah, dikasih tahu, dijelasin semuanya. Sayangin diri ente. Nyesel tuh nggak duluan, belakangan. Kalau dia kena ya baru nyesel deh. Gak usah pakai nongkrong-nongkrong, di rumah aja. Lagi anak-anak tanggung nih, anak SMP, anak SMA. Gak usah main ke PS-PS. Tapi yang baik sih anak SMA. Anak SMP juga yang baik-baik, yang nurut-nurut. Ini yang buat yang nggak nurut, ya. Kasihan deh sama orang tua ente. Ini kita aduk-aduk terus ya, sampai mendidih benar, baru ente udahan aduknya. Sekarang baru masukin dulu nih bumbu-bumbunya nih. Nih kira-kira garam segini nih, secukupnya aja tuh. Penyedap juga secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Aja juga secukupnya aja tuh, ya. Babe sih bukan nasihatin, cuman babe pemerintah udah nyulin, masa kita nggak nyambungin. Kalau buat yang udah benar masuk di rumah aja, nah alhamdulillah. Tapi nih banyak yang bandel bener tuh,
Orang tua yang ngomongin kagak dengerin, cuman kongko-kongko doang, kumpul-kumpul, kagak ada untungnya. Pemerintah udah bikin umuman, presiden udah ngomong tiap hari, presiden ingetin, gubernur juga begitu. Ente nggak sayang diri ente emang? Kalau ente mati sendiri nggak apa-apa nih, ngajak tetangga jadi diisolasi. Saudara kita yang nggak tahu menau, ponakan kita, adik kita belum yang punya bayi kan kasihan. Sayangin deh diri sendiri. Jangan mentang-mentang pemerintah nanggung ongkosnya semua, BPJS semua ditanggung pemerintah, itu sebab maunya nggak bisa begitu. Lihat korbannya lagi yang lain banyak. Tuh kayak Tegal tuh, udah diisolasi, di lockdown. Ini ya bagus kayak begitu, biar jadi nggak nular. Bengkulu juga udah mulai. Emang ente nggak ngeri kayak gitu? Takut deh. Dikit lagi lebaran, ente nggak pakai baju baru apa? Udah rugi. Nah, ini udah mendidih nih tuh. Udah tungguin aja bentar. Sekarang Babe mau tutup dulu, Babe cari tutupnya. Nah, ini kan udah ini ya, kita tinggal nunggu keringin aja nih, ya. Ntar udah agak keringan baru kita angkat, ya, biar jadi cakep gitu. Ini Babe juga kasih tahu lagi nih sedikit nih informasi nih. Coba deh yang pakai ini tuh, kasihan kan yang pakai APD, emang bisa minum? Kagak bisa minum. Kalau dia mau minum udah ketularan, kasihan. Tuh kayak garda terdepan kita tuh kasihan deh. Yang ada yang ninggalin anak orok tuh, anak-anak umur 11 bulan apa itu, Babe lihat di TV semalam. Harusnya netek memaknya, musuh memaknya, kagak ditinggalin tuh anak, cuma kirim susu. Rasa kangen orang tua gimana tuh sama anak tuh. Coba deh kita pikirin tuh, sampai yang di itu di Bogor APD nggak belum ada, dia pakai apaan? Jas hujan. Coba ente hujan-hujanan aja pakai jas hujan masih panas, hampir lagi ente tengah hari bolong itu pakai gituan. Emang enak? Kalau AC-nya dingin, AC-nya belum tentu dingin bener, paling standar-standar aja AC. Kasihan deh kita, prihatin ya, yang kayak gini nih, nurut deh apa kata orang tua kita, pemerintah. Coba emang ente nggak takut tuh kayak Itali tuh, sampai 300 peti mayat tiap hari? Coba aja. Nah kalau tukang peti mayat pada mati, mau bikin pakai apa nih? Kantong semen. Kan kesian. Pemerintah udah nyuluhin, mehannya nyuluhin, presidennya nyuluhin. Kasian tiap hari presiden tuh nyuluhin, suruh di rumah aja. Bikin deh tuh, kalau nggak ini ente cari kerjaan yang kreatif, ngeplok ya apa, itu kan ngasilin duit. Bikin konten-konten video di rumah itu bisa kok, apaan aja juga bisa. Ente baca buku, ente lihat YouTube, ente lihat Google, itu kan bisa. Cari ilmunya yang bermanfaat. Jangan ente nongkrong doang, nongkrong kongko kumpul, bawa penyakit, kena saudara, kena teman, kena tetangga, isolasi. Kita jangan seperti kayak gitu. Kalau ente nggak mau nurut, mau jadi apaan? Kalau diambilin terus ya anggarannya habis, cuma buat obat doang. Ente nggak bisa lebaran kalau nggak begitu. Mak ente, bapak ente capek setengah mati nyari duit, dapat hari ini buat hari ini, besoknya gimana? Ente nggak sayang sama orang tua? Kasihan deh sama orang tua, ya. Tuh pahlawan-pahlawan kita yang udah meninggal, kan kasihan. Orang-orang terdepan deh. Kalau kita rakyat biasa jelata, nurut aja. Kenapa? Nurut aja susah. Coba ente di rumah aja, ente nggak bakal kena, jauh. Udah sekolah udah diliburin, udah sama pemerintah. Sampai kagak enak. Tinggal ente baca buku,
Oh, ente pelajarin di rumah. Dari Menteri Kebudayaannya nggak ada ujian nasional. Nggak dihapusin dulu sementara tuh. Kalau pelajar TK aneh kagak tahu deh tuh. Apa nggak bijaksana? Ente suruh belajar di rumah aja, duduk baik-baik. Kan enak begitu. Ente main gudu kayak di samping rumah ente, kan bisa. Apa main ular tangga sendiri juga kan bisa. Jadi kagak repot. Kalau begini kan kesian. Pemerintah ya babak belur, orang tua yang ada terdepan juga kasihan. Dokter meninggal tuh banyak tuh kagak. Suster juga banyak yang udah berapa orang itu yang meninggal. Bukan banyak sih, ada berapa orang gitu maksudnya kita. Presiden tiap hari habis maghrib tuh ada tuh pidatonya. Nyaranin, ente jangan sampai di lockdown, ente mau di karantina 14 hari. Kan kagak enak begitu, sama aja hidup di penjara. Kalau di rumahnya kan kita enak, mau jungkir balik lagi, mau ngopi, mau ngeteh tuh ngambil sendiri, tinggal bikin sendiri. Agak repot. Ya kan? Semua dari diri kita deh, kesadaran diri masing-masing deh. Udah pada gede, udah pada dewasa. Dan anak-anak juga kasihan, apalagi yang orang tua nyari duitnya cuma buat hari ini, besok baru nutupin lagi, besok jualan lagi. Kalau begitu kan kasihan, kadang beli dagangannya. Bang, sekarang pedagang pada nggak ini dagang. Emang ente nggak kasihan sama orang tua ente? Sementara kita makan harus terus, jalan terus tiap hari. Nggak bisa pakai berhenti makan. Kalau berhenti makan ya puasa. Dikit lagi udah mau puasa, mau lebaran. Ente mau lebaran kimos. Lo kan make kimos. Kalau make kimos ketahuan. Bajunya begitu-gitu aja. Sadar deh. Kasihan orang tua, kasihan pemerintah kita, presiden kita jadi beban semua. Menteri kita, gubernur kita. Ente kagak suka, ente komen yang kagak beres tuh. Nggak boleh begitu. Pemerintah, polisi semua nyulin yang benar, bukan yang salah. Supaya kenapa kita kagak ketularan, nggak ketularan ya kita kagak mati. Perawat dari mana aja tuh pada datang, nggak jauh dari rumahnya, bener deket itu. Aneh kagak mau keluar kayak gitu. Aneh paling banter ke depan rumah, keluar pagar dikit udah, nggak lebih dari segitu aneh. Nggak penting, nggak usah keluar. Ente mau ini juga tinggal makanan, ente mau nggak masak, tinggal pesen online kan bisa. Ente jangan nongkrong tak ketularan, kita nggak tahu yang ngeluarin siapa, apa teman kita, apa pengunjung lain, kita kan nggak tahu. Coba deh, ente pikirin. Bukan aneh kesok-sokan, bukan mau tahu, tapi emang harus tahu. Kalau ente nggak mau dengerin, mau jadi apaan ente ntar? Sekarang kagak nurut, habis kita punah kita. Atu-atu yang meninggal. Ente nggak takut? Kita lihat dong berita tuh di Itali. Mayatnya deh, banyak bener itu kuburin nih. Dia bantu pemerintah udah bantu ente, udah biaya kesehatan udah nggak bayar, BPJS ini gratisan tuh yang kena corona, nggak pakai dihitung-hitung lagi. Tapi kalau begitu terus ya habis lah. Kalau kata emaknya babe nih, emas lo segunung lagi habis kalau lo nggak nurut, nggak ikutin aturan. Pemerintah atau presiden kasih penyuluhan, gubernurnya kasih penyuluhan, disemprotin dari kelurahannya, polisinya muter tiap hari itu, kasih tahu, pakai speaker, gendong-gendong speaker yang gede emang enak apa? Berapa kilo tuh? 25 kilo. Berat, gendong sembari ngomong, atau bawa motor, udah nggak konsentrasi kayak begitu, kan bisa bahaya jatuh. Ini nggak kesian apa? Membela-belain buat siapa? Buat ente semua, supaya nggak kena penyakit, nggak nular. Begitu pemerintah. Dibikin penyuluhan, dibikin berita selebaran tiap hari, diumumin.
Di TV ada, di sosial media ada. Masa ente nggak dengar juga? Kalau generasi kayak begitu, ente mau jadi apa? Kan pemerintahnya mau jadi apa? Hmm? Pegal tuh presiden begitu. Tiap hari baca, kasih pengumuman. Belum yang informasi info dari juru bicara presidenan yang meninggal berapa, yang sehat berapa, yang masuk berapa. Itu tiap hari bikin. Coba harusnya kan dia bisa istirahat, bisa libur, nggak ada hari Minggu, hari apa. Dia kasih pemberitahuan terus, informasi nama kita. Kan enak. Nah ente mulai sadar deh. Udah, duduk aja baik-baik di rumah. Ya, nggak usah macem-macem, nggak usah. Ini ente bikin konten yang jadi duit. Babe bikin kayak YouTube, Babe bisa masak ya. Babe karyain buat bisa masak. Bukan karena pengen ngetop apa gimana, enggak, Babe lihat TV ada lagi beritanya, kumpul-kumpul dibubarin polisi tuh. Harusnya kan kita punya malu, masuk TV disorot. Bukan artis ente, kalau artis nggak apa-apa. Tinggal sedikit bentar lagi kita angkat nih ya. Ini katanya ente anak milenial, orang modern, tapi nggak tahu berita. Emang ente kagak malu? Dia nongkrong aja, baru bilang gitu, keren maju. Kagak, itu orang zaman batu. Kita punya pemerintah, diatur sama pemerintah semua. Presiden nyuluhin, polisinya nyuluhin, tentaranya nyuluhin, dokter nyuluhin. Supaya kita kenapa? Nggak ketularan. Kalau begini terus, nggak selesai-selesai masalahnya, berantai terus. Ntar yang punya kampung lagi nggak bisa pulang kampung. Itu kayak di Tegal, dipagerin. Emang ente bisa angkat pagar? Emang ente nggak takut penyakit gituan? Ibarat perang nih, musuhnya kagak tahuan siapa musuhnya. Siapa yang nularin kita nggak tahu, korbannya ya diri kita sendiri, saudara kita, tetangga kita yang nggak tahu menahu. Jadi korban juga diisolasi. Coba deh kita pikir, kasihan deh, mikir diri kita sendiri gitu. Orang tua kita juga kasihan, ya kan? Saudara-saudara kita kasihan, nggak tahu menahu, kena imbasnya. Udah ikutin. Kalau ente mau dibilang anak milenial, mau dibilang orang modern, ente ikutin aturan pemerintah. Jadi tanggap corona, kita harus bersatu lawan corona. Nggak usah takut. Ya, yang penting stay di rumah. Nggak ada ruginya. Ente bisa bikin apa aja, bisa cari duit dari rumah. Ya, nggak usah takut. Ikutin omongan Babe. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata nih, Babe. Minta dibikin ini maaf yang sebesar-besarnya. Babe bukan ngomong emosi apa gimana. Soalnya udah penyuluhan udah banyak bener gitu. Tapi ada aja di TV tuh yang pada nongkrong-nongkrong. Emang nggak kesian apa? Coba deh orang tua kita cari duit dari pagi sampai sore. Sekarang nggak bisa dagang, nggak bisa usaha. Berapa kali? Nanti kita nggak bisa makan. Boleh deh ente niat jahat, ngomong duit punya orang, barang orang apa, boleh hilang. Udah kalau ente mau dibilang anak milenial, ikutin. Ente ikutin saran dari pemerintah. Ente ikutin semua petunjuknya apa kayak gimana, cara kayak gimana. Ente orang maju, orang modern. Ya. Mulai hari ini coba deh perhatiin, ikutin semuanya. Apa yang diaturan pemerintah, apa yang dibilang pemerintah, apa yang disuluhin sama polisi-polisi daripada di jalanan pakai speaker terak-terakan. Ya, disemprotin semua. Pemerintah udah banyak usahanya, udah capek tuh pemerintah. Kalau ente nggak sadar-sadar juga, kasihan pemerintah. Ya, sekaya apa banyak apa pemerintah, habis semua kalau ente nggak mau nurut omongan dari pemerintah ini. Ya, mulai sekarang coba deh putus mata rantainya cepat. Kalau ente ikutin omongan Babe, ikutin omongan pemerintah. Ya, bukan Babe sok-sok anak gimana, enggak. Soalnya hampir tiap hari Babe lihat tuh kayak begitu. Kumpul-kumpul, kongko-kongko, apa yang lu omongin. Kan bisa melalui telepon. Ya kan, ente pakai apa? Yang video call kan bisa. Gampang semuanya, nggak usah harus ngumpul. Nah, kalau begitu hilang, mata rantainya hilang, habis tuh penyakit corona turun. Nah, kita bisa lebaran,
kita bisa puasa tenang ya. Ini nih, babe nih bikin opor, jadi bikin opor terpanjang nih jadi kenapa babe sembari nyuluh deh bantu pemerintah juga ya, bukan pemerintah minta bantuan babe kagak, sadar diri lah. Pemerintah kalau udah kasih kita enak, udah tolong kita BPJS gratis atau gratis ya, tapi ya kita bantu pemerintah juga. Emang itu mau begini terus, mau sampai kapan? Kalau nggak dari sadar dari diri masing-masing, nah orang tua juga kasih petunjuk sama anaknya supaya dengerin. Ini udah gawat, udah parah deh kalau sekarang. Coba deh, dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, jadi sekarang udah ratusan, udah 100 lebih tuh. Emang itu nggak takut apa ya? Coba deh mulai sekarang sadar, kita ikutin apa yang diinginkan pemerintah, kita jalanin, kita aman, kita sehat lagi, kita normal. Nanti mau kumpul mau sampai jam 10 malam, jam 2 pagi, ketemu pagi lagi nggak masalah ya. Kenapa? Kita udah bebas dari virus ya, virus corona paling bahaya ya. Bukan dari sosial media yang bahaya, bukan, emang ini nyata ya. Jadi kita jangan sampai kayak Italia kan kita lihat tuh berita berapa ribu tuh yang mati juga, berapa ribu. Ini nggak takut kayak gitu. Kalau itu pengen mau lebaran, mulai sekarang stop. Pengen puasa, mulai stop. Gak usah nongkrong-nongkrong di rumah, cari duit di rumah bisa. Kita banyak kreatif apa, bikin tampilin di video, bikin di YouTube, jadi duit gitu. Gak usah takut, rezeki udah ada ngatur, kan lebih enak. Kita bikin kreasi apa, bikin apa, mau bikin kue kayak, mau bikin apa, yang lucu-lucu di rumah itu kan keluarga itu bisa gabung, ya kan? Apa ente bikin kreasi apa, kan jadi duit entah semua kalau masuk di YouTube, ya kan? Bukan juga promosi YouTube nih, emang nih nyatanya kayak gini, pasti gitu, kan di YouTube udah dibilang, ya. Bikin yang gampang, bikin yang simpel mungkin, yang orang mengerti, yang orang mau, gampang kok, nggak rugi kok, ya. Pemerintah kita itu udah baik-baik benar, presiden kita udah baik, dari baik-baik ngomongnya, gubernurnya baik-baik, polisinya udah, tentaranya juga. Kalau begitu yang bawa siapa ya coba? Ini buat pemerintah, buat negara kita, buat anak itu kita, turunan kita semua. Stop kumpul-kumpul, stay di rumah ya. Oke, terima kasih tuh dari babe. Sekarang babe mau ngangkat dulu nih soalnya. Kalau nggak ini keburu kekeringan kompor babe ya. Nah sekarang babe mau ngatin dulu kompornya nih, babe mau angkat dulu. Kompornya udah jadi soalnya, babe mau makan juga. Masak santai ala babe ya kayak gini nih. Jadi bisa sembari ngomong kemana-mana lah, tapi bukan ngomong kayak inilah. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi orang lain gitu lah, bagi saudara-saudara kita juga, teman-teman kita. Mau yang lebih tua mau muda, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata nih babe ngomong kayak begitu. Ngomong mungkin agak kasar apa gimana. Soalnya pemerintah udah ngomong, udah bikin anjuran, masih aja gitu. Jadi panjang lagi deh tuh babe, udah minta maaf. Nah, babe angkat nih. Nah, ada ini, daun salamnya masuk tadi. Babe angkat dulu, masukin lagi ayam-ayamnya. Ini udah empuk bener nih. Bener deh. Pokoknya mantep deh. Ya kan? Begini nih. Kan gampang. Bikinnya, itu tinggal ikut-ikutin aja. Ada dadanya, ada sayapnya, ada pahanya, komplit babi bikin. Babi tambahin tuh ceker atuh. Udah empuk bener. Dagingnya sampai copot-copot. Harusnya masak opor cuma 15 menit, jadi 30 menit nih.
Babe bukannya kesel, bukannya apa, cuman prihatin sama pemerintah. Tapi ya ini yang berubahnya dikit doang, tapi kalau yang udah berubah bagus, alhamdulillah ya, banyak gitu. Sampai munjung deh. Biar tambah cakep dikit kita dandanin ya. Lu babe ambil dulu nih bawang goreng ini, biar lebih nafsu makan. Nih kalau ada salah-salah kata ya babe mohon maaf ya. Ada yang tersinggung, ada apa, mohon maaf ya. Babe nggak maksud nyinggung, nggak maksud apa, cuman ya babe coba bantu pemerintah ya, cuman cara begini doang, sembari masak sembari ngomong. Oke, sekian dulu masak santai ala babe, tadi babe bikin opor ya. Tapi tetap semangat ya, tapi jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya. Untuk para almarhum dan almarhumah pejuang kesehatan ya, semoga arwahnya diterima di sisi Allah dan husnul khotimah. Untuk para dokter dan perawat dan relawan lainnya, tetap semangat terus, kita bersatu, kita bisa lawan corona.